kemudian rukun iman. Nah, rukun iman ini mengingatkan sebenarnya, apakah kamu gitu seperti itu ya. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitabullah ya kalau kita Al-Qur'an. Kemudian nabi-nabi ya, nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian qadar ya, takdir. Iman kepada takdir dan iman kepada hari akhir. Nah, ini sebenarnya pengingat aja. Apakah kamu iman kepada Allah? Iya, semua orang muslim pasti jawab iya. Apa iman kepada malaikat? Iya. Iman kepada kitabullah? Iya. Nabi? Iya. Qadar? Iya. Sampai ke kiamat pun hari akhir? Iya, kan gitu ya. Nah, cuma dalam kesehariannya belum tentu. Nah, pada saat iman inilah yang baru seorang muslim itu bisa kocar kacir. Iman kepada Allah, umpamanya dengan mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus kita cerminkan bahwasanya bagaimana tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah ya Allah itulah yang sebenarnya kita sembah. Allah itulah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah itulah yang menjadikan takdir kita terjadi. Allah itulah yang menjadikan kita bisa dikaruniai istri, dikaruniai anak, yang menjadikan Allah memberikan rezeki yang halal toyib loh ya, ini ya, itu Allah sebenarnya. Nah, kalau itu la ilaha illallah, jadi tidak ada Tuhan selain Allah, atau iman kepada Allah Ta'ala itu rusak, yang kan bagaimana? Contoh umpamanya, aku kalau tidak ditolong sama tung itu aku jadi orang melarat. Itu tidak ada Allahnya, itu iman kepada tung. Sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Allah, ya tetap. Atau dia kalau nggak saya tolong, dia nggak akan bisa apa-apa. Dia kalau tidak saya tolong, dia tidak bisa kaya. Dia tidak saya tolong, nah itu dia merasa dirinya Tuhan. Itu syirik. Kalau sudah seperti itu syirik. Nah, kalau sudah syirik sendiri ya salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala ya dosa syirik. Dia menuhankan dirinya sendiri dengan kalimat sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Tapi intinya adalah harus belajar bagaimana kita menempatkan kalimat-kalimat yang ada keluar dari lisan itu. Jangan sampai kalimat itu menggambarkan diri kita Tuhan, diri kita yang menolong orang, diri kita yang membantu orang. Tidak boleh seperti itu. Semua yang kita kerjakan itu, kita bisa bergerak, itu kan Allah yang mengizinkan kita bergerak. Itu kan sebenarnya itu karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kebanyakan orang-orang muslim memang tidak pernah ya seperti itu. Dia bilang alhamdulillah sekali, paling hanya cuma 1-2 detik aja alhamdulillah. Yang lain enggak. Mengetahui bahwa kita itu milik Allah itu sendiri aja jarang. Itu pun hanya sekedar kalau ada kajian, diingatkan. Tapi belum tentu yang memberikan kajian itu juga mengingat setiap saatnya. Belum tentu seperti itu. Nah, disinilah orang yang harusnya masuk surga itu jadi kebalik-balik. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu ada malaikat raqib, atid. Itu aja dulu. Kalau dia seorang muslim yang taat, dia mau melakukan sesuatu keburukan, dia akan takut pasti. Sehingga dia akan terjaga. Lah kenapa? Karena doa setiap hari, setiap pagi, setiap malam dia doa. Selain dia doa pada saat sholat, di luar sholat dia itu zikrullah terus menerus, memuji Allah atau istighfar, memuji Allah atau istighfar terus menerus seperti itu, tanpa orang lain tahu bahwa orang yang duduk di sebelahnya itu selalu memuji Allah. Tidak perlu orang itu tahu. Nah, selain itu iman kepada malaikat harus jelas. Makanya harus takut kita melakukan perbuatan buruk. Jadi ini harus kita ketahui bahwa iman kepada malaikat itu dia tidak paham. Ya kan, kalau kita tahu malaikat itu khususnya atid yang ada sebelah kiri itu kan tahu kalau beliau itu mencatat perbuatan kita yang buruk lah. Terus gimana itu coba? Kan banyak itu. Ya. Perbuatan buruk itu dia sholat tapi melakukan itu berarti kan dia tidak iman kepada malaikat. Lupa kalau dia itu ada malaikat atid. Dipikir kalau sholat itu malaikat atidnya ngerokok gitu. Kan enggak juga.
Ya kan tetap mendampingi terus-menerus. Nah itu harus difahami. Iman kepada malaikat itu salah satunya itu. Salah satu aja, nggak usah yang lain-lain. Padahal ada 4 malaikat yang di depan, di belakang, samping, kiri, dan kanan. Memang ada. Tapi jangan berpikir itu jaga saya. Jaga apaan? Jangan merasa dijaga malaikat. Malaikat itu ada di sekitar kita karena tugasnya. Malah menjadi saksi mungkin. Nanti akan menjadi saksi dan mencatat terus-menerus. Jadi jangan merasa sombong kalau malaikat itu terus jadikan pasukan. Ada saya punya 70.000 pasukan malaikat. Buat apa? Nanti mau masukin surga? Enggak, saya yakin insya Allah enggak. Jadi itu iman kepada malaikat. Iman kepada kitabullah juga sama ya. Quran itu makanya atiullah ya, wa atiur rasul ini jelas. Jadi iman kepada Al-Quran dan iman kepada Rasul ini jelas. Jadi mengerjakan perintah Allah apa yang ada dalam Quran dan mencoba mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Jadi inilah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu. Jadi isinya apa? Al-Quran itu isinya petunjuk yang harus kita kerjakan. Ya, harus kita kerjakan. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah menyuruh berpuasa, kita berpuasa. Allah menyuruh bertobat, kita tobat. Allah menyuruh kita itu untuk lemah lembut, lemah lembut. Allah menyuruh kita memaafkan, memaafkan. Allah menyuruh kita jangan gibah, ya belajar tidak gibah. Allah menyuruh kita itu untuk tidak suuzon, ya belajar tidak suuzon. Allah menyuruh jangan fitnah, malah fitnah ya. Jadi taat pada Allah dan taat pada Rasul, yaitu iman kepada Al-Quran dan Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian apalagi? Kemudian dengan qadar, takdir. Nah, takdir ini itu kita harus menerima dengan ikhlas. Semua takdir-takdir Allah. Jangan kita tersenyum kalau menerima takdir yang enak buat kita. Tapi kalau yang tidak enak, gerundel, protes. Apalagi nggak enaknya terus-menerus, wah. Semakin hari semakin nggak betah dia. Tidak boleh seperti itu. Iman kepada takdir Allah itu adalah menerima semua kejadian-kejadian takdir yang memang sudah terjadi pada kita. Ya bagaimana kita merubah? Ya memang Allah menganjurkan. Kalau takdir itu terjadi, memang sudah terjadi. Tapi bagaimana tidak seperti itu lagi? Allah menganjurkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini kita harus tahu, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Jadi kita takdir itu tahu, kemudian coba kita rubah kesalahan-kesalahan dulu agar Allah memberikan takdir yang lebih baik seperti itu. Nah kemudian iman kepada hari akhir. Nah, semua orang Muslim pasti iman, tapi tahu nggak hari akhir gimana? Hari akhir itu hari pembalasan. Kebanyakan orang Islam itu nggak paham. Pembalasan itu gimana? Memang ada cerita besok pada saat kiamat itu tidak ada seorang yang punya iman kepada Allah. Jadi orang Muslim itu ditiadakan. Yang beriman walaupun kecil itu ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Dalam cerita hadis itu ditidurkan yang punya iman. Nah yang tidak punya iman, yang bagaimana? Ya tadi syirik dia lakukan terus menerus, dan orang Muslim tersebut lupa, dia tidak pernah memohon ampun atas kesyirikan yang dia perbuat. Merasa dirinya Tuhan. Loh, merasa dirinya Tuhan, memang orang Muslim nggak ada yang merasa dirinya merasa Tuhan, nggak ada. Tetapi dia kalau nggak saya tolong, dia nggak bisa apa-apa. Loh, nah, itu sudah dia merasa dirinya Tuhan. Saya kalau nggak seperti tadi saya lakukan, saya nggak dapat itu. Nah, nggak boleh. Semua yang dia lakukan itu ikhtiar, yang memberikan hasil itu Allah. Itu harus diketahui. Ma sabaka min hasanati fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima itu
dari sisi Allah sebenarnya. Jadi tidak boleh kita mengaku-ngaku bahwa yang terjadi itu karena saya. Itu syirik orang yang seperti itu. Walaupun dia muslim, kalau itu sudah hobi cerita begitu, dia melakukan kesirikan terus, dia merasa dirinya Tuhan. Walaupun dia muslim, iya. Walaupun dia sholat, iya. Itu tak akan terpecah. Karena inilah yang harus kita ketahui. Apakah orang tersebut itu nanti akan ikut ditidurkan oleh Allah Ta'ala, atau dia ikut besok merasakan, mengalami kiamat? Kalau menurut saya sih iya, tapi wallahu alam ya, menurut saya iya, karena itu termasuk syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu tetap harus difahami, karena untuk menuju masuk surga itu tidak gampang, dan banyak jamaah itu yang mengikuti ustadz-ustadznya. Banyak jamaah yang mengikuti ustadz-ustadznya. Kalau ustadznya salah, repot beneran. Dia akan masuk beriringan. Walaupun ustadz-ustadz tadi itu menjadi makmumnya dari Rasul Muhammad pada saat nanti di padang mahsyar. Iya, semuanya. Tapi nanti kan dikelompok-kelompokkan lagi. Bukan kalau kita sudah bersolawat terus-menerus, kemudian kita dianggap nanti bertemu dengan Rasul. Lah, perilaku sehari-hari bagaimana? Ya, yang nanti benar-benar diizinkan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, selain dia itu bersolawat. Bersolawat itu sendiri sudah ada di dalam tahiyat. Dan jelas itu berarti dia juga rajin untuk bertahiyat. Maksudnya apa? Rajin sholat maksudnya, kan gitu. Selain rajin sholat, rajin bersolawat atas Nabi. Benar-benar serius. Kemudian perilaku Rasul dicontoh, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, cara berpikir yang baik. Disitulah, ayo kita semuanya banyak mohon ampun, banyak bersyukur, kemudian mengerjakan sesuatu, kerjakan yang baik dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Setiap waktu kosong istighfar, memuji Allah Ta'ala terus menerus. Tiap kali mau rebahan, berdoalah kepada Allah Ta'ala, bersyukur, mohon ampun, bersyukur, mohon ampun di situ. Karena pada saat kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala hari itu, bisa aja kita itu kufur, ujub, riya. Nah di situ mohon ampun. Jika aku kufur, ujub, riya dan sombong atas nikmat yang Kau berikan kepada diriku, ya Allah, pada hari ini, dari pagi aku bangun sampai aku rebahkan tubuhku, ampuni kufurku. Kan jelas itu, ampuni kufurku. Itu kan nanti lama-lama akan teringat. Ampuni ujub, riya dan sombongku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disitulah mulai nanti kita akan selalu teringat. Nah, titiknya untuk mohon ampun dari titik-titik tersebut. Insya Allah, wallahu a'lam.